Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda di Sabtu ini? Tentunya Sabtu yang merupakan hari keluarga, harinya me time Anda, harinya healing Anda. Mungkin bagi Anda Smart Listeners yang sudah menentukan kemana kira-kira Anda dan keluarga akan menghabiskan waktu, entah mungkin sampai satu harian atau sampai dengan jelang esok hari, di hari Minggu pastinya. Saya Daniel Adam temani Anda, kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Yogyakarta, mengenal berbagai macam jenis aktivitas yang dilakukan, yang dulunya kayaknya itu hanya identik dengan kunjungan-kunjungan dari para rekan-rekan siswa SD, SMP, SMA, bahkan mungkin juga menjadi sebuah bahan untuk tulisan dari karya tuliskah atau hal lainnya. Ternyata sudah ada satu stigma yang berbeda dengan kehadiran museum. Nah, pagi hari ini kita akan ajak Anda untuk lebih mengenal tentang museum-museum yang ada di Yogyakarta, karena sudah ada komunitas-komunitas yang menamakan dirinya Komunitas Malam Museum. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama sudah hadir Ketua Komunitas Malam Museum, ada Mbak Sri Yuwadintias, atau yang akrab disapa Mbak Sri. Ini Mbak Sri atau Mbak Putri manggilnya? Sukma. Mbak Sukma. Baik, Mbak Sukma selamat pagi, terima kasih waktunya Mbak Sukma. Halo, selamat pagi Mas. Selamat Assalamualaikum, pagi salam semuanya. kenal. Waalaikumsalam. Salam kenal Oke. juga. Dan tidak ketinggalan juga hadir Mas Hernawan, anggota komunitas dari Komunitas Malam Museum. Selamat pagi, Mas Hernawan. Selamat pagi, Mas. Halo. Ini Mbak Sukma cantik sendiri ya, Mas ya, di antara kita berdua ya hari ini. Iya, betul. Baik, Mbak Sukma, Mas Hernawan, terima kasih waktunya pagi hari ini. Sebenarnya kita pinjam waktu sejam nih untuk bisa lebih mengenal ya tentang Komunitas Malam Museum. Tapi saya mau tahu dulu nih, saya mau ke Mbak Sukma dulu. Mbak Sukma, perkembangan Jogja itu seperti apa sih saat ini, Mbak Sukma? Perkembangan Jogja saat ini semakin rame, semakin bisa dibilang semakin penuh, Oke. dan semakin banyak orang yang makin minat tertarik untuk berkunjung ke Jogja untuk berwisata. Oke, kalau misalnya ditarik 3 tahun ke belakang lah ya, atau sebelum pandemi COVID-19, ini kan suasana Jogja itu kan pasti masih hiruk pikuk, kemudian juga keakraban itu terasa. Bahkan tengah malam pun masih banyak orang yang mempercayakan perutnya untuk dikenyangkan dengan kuliner-kuliner yang Betul. ada di Jogja. Nah, apakah masih Betul, sama, betul. Mbak Sukma, di masa-masa sekarang setelah pandemi COVID-19, Mbak Sukma? Iya, masih sama. Dan bahkan menurut saya malah lebih rame, semakin rame dari yang waktu dulu. Jadi dulu memang sudah rame di tahun 2019 misalnya, kita ambil waktu yang lalu, itu sudah rame, orang-orang masih aktif sampai malam hari atau mungkin sampai tengah hari, mungkin tengah malam maksudnya. Dan sekarang semakin ramai kalau saya lihat. Gitu. Oke, ini berarti khususnya hal yang disampaikan adalah Jogja yang ada di perkotaan ya? Betul, betul Oke, sekali. baik-baik. Untuk Malioboro-nya apa kabar sampai dengan saat ini? Semakin penuh, semakin mungkin kalau saya sendiri karena orang Jogja juga kayak, aduh ngapain sih ke Malioboro? Padahal itu the most wanted people yang Iya, mereka inginkan ya Mbak di sana ya. betul, betul. Cuman nggak apa-apa kalau orang luar termasuk dari Jakarta mau ke Malioboro, it's okay banget karena itu juga sebagai apa ya? Mungkin untuk entah refleksi mereka, entah mungkin sebagai istilahnya flashbacknya mereka ketika ke Jogja gitu. Itu nggak apa-apa banget. Oke, baik. Masuk tahan dulu. Saya minta komentarnya Mas Hernawan. Mas Hernawan mohon izin dari Jogja juga aslinya? Iya, dari Jogja dan tinggal di Jogja juga. Oh, dari Jogja, tinggal di Jogja. Lahir dan kecil serta tumbuh kembang di Jogja? Betul. Gimana Jogja dari perspektifnya Mas Hernawan? Seorang laki-laki nih ya, melihat Jogja itu seperti apa sekarang? Jogja semakin kesini semakin rame sih, banyak banget wisatawan-wisatawan, terus kemudian dari perkembangan tempat wisata kuliner pun juga semakin oke sih. Makanya kayak setiap weekend nih rame banget, apalagi long weekend macet di mana-mana gitu kan. Dan mereka pada ngejar kuliner hidden gem, terus habis itu aktivitas-aktivitas alam gitu sih, mostly gitu. Oke. Walaupun Jogja itu identik dengan kulinernya yang sangat luar biasa ya, di pagi, siang, sore, sampai dengan malam. Bahkan
Dini Dini hari. hari ya. Iya, dini hari pun tuh kalau lapar tuh tinggal buka pintu, nyebrang jalan udah sampai gitu loh. Ketemu, Betul. nggak repot-repot lagi. Tapi begini, kalau kita bicara masalah komunitas malam museum, ini fokusnya kemana? Sebelum kita bahas tentang bagaimana sih sejarah terbentuknya komunitas ini. Dari pandangannya Mas Herawan tuh, apa pertimbangannya Mas Herawan? Komunitas Malam Museum sendiri memang kita fokusnya ke arah permusiuman yang pasti ya. Tapi karena memang museum itu skupnya kecil, jadi kita juga merambah ke heritage, terus kemudian di kebudayaan. Jadi satu paket kebudayaan, terus kita pecah jadi museum, heritage, dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Jadi sebetulnya kalau melihat dari target marketnya ini lebih kemana? Ke pengunjung kah yang ada di sekitaran atau kemana, Mas Herawan? Kalau kita targetnya itu secara keseluruhan sih, dan kita kayak masyarakat umum aja gitu kan. Hmm, Cuma memang mungkin kita punya beberapa kegiatan dan Oke. memang terbagi-bagi menjadi beberapa segmen gitu. Ada yang pesertanya mahasiswa dari berbagai kampus Jogja, terus kemudian ada siswa-siswi juga, macam-macam sih. Nggak hanya terfokus pada di sekitaran museumnya aja. Gitu. Oh, ada kepesertaannya juga berarti ya? Ada. Oke, baik-baik. Saya juga rasa sabar nih, pengen tahu gimana sih sejarah terbentuknya, terinisiasi atas apa gitu loh. Saya mau ke Mbak Sukma Putri dulu. Mbak Sukma silakan, Mbak Sukma selaku Hmm, Ketua Komunitas Malam Museum. Oke, dari terbentuknya komunitas Malam Museum itu sendiri ya. Jadi komunitas Malam Museum itu sendiri awalnya terbentuk dari kegiatan program PKM, program kreativitas mahasiswa di kampus. Nah, untuk para foundernya lah istilahnya itu adalah mahasiswa dari jurusan sejarah dan pariwisata dan mereka membentuk itu sebagai apa ya istilahnya mereka merasa resah. Wujud dari keresahan mereka kenapa orang-orang pada waktu itu pada tahun 2012 merasa tidak tertarik untuk berkunjung ke museum dengan berbagai segala stigma yang ada, menyeramkan, membosankan, dan lain-lain. Kemudian mereka membuat kegiatan dan dibuat berbeda dengan cara membuat kunjungan ke museum itu di malam hari, tapi kunjungan itu sendiri tidak hanya sekedar berkunjung, tapi juga menyajikan beberapa permainan atau games yang ada kaitannya dengan museum itu sendiri. Contohnya misal di Museum Benteng Fredeburg, itu mereka membuat games yang ada kaitannya dengan sejarah, entah mungkin sejarah Jogja atau sejarah Indonesia, dan juga yang apa ya istilahnya teka-teki yang jawabannya itu ada di museum itu sendiri, seperti itu. Jadi seperti itu aktivitas atau kegiatannya. Tapi boleh nggak Mbak Iya, disampaikan perjalanan pertama kali untuk bisa melibatkan teman-teman suksesor dari komunitas Malam Museum ini kan nggak gampang ya. Harus ada bentuk betul betul. pendekatan-pendekatan gitu loh. Bahkan mungkin juga saya nggak tahu apakah harus ada surveinya terlebih dahulu, ada pendekatan terhadap pengelola museum, pemerintah daerah. Nah Mhm. itu bagaimana Mbak kira-kira hingga mampu menempatkan ya banyak anggota komunitas dalam museum yang notabene biasanya kan museum tuh jam sore udah tutup gitu ya. Kok ini sampai malam Mhm, masih mhm. dapat izin gitu loh. Saya penasaran lah bentuk Ya. pendekatan yang Anda lakukan sama tim itu bagaimana kira-kira Mbak? Oke, jadi kalau dari bentuk pendekatannya sendiri dari awal si founder itu memang karena bentuk program PKM, jadi Mhm. itu apa ya, secara surat menyuratnya izinnya itu ada atas nama istilahnya dari kementerian yang memang membuat Ah, program PKM itu secara luas. Tapi kemudian karena mungkin ada surat itu dan kemudian bernegosiasi dengan pihak museum, mhm. khususnya di Museum Benteng Vredenburg misalnya itu Mhm. mencoba dengan negosiasi yang hingga akhirnya diperbolehkan untuk membuka pintu Museum Benteng Fredeburg di malam hari untuk izin bisa masuk ke sana, kemudian diakses oleh beberapa orang karena juga pasti lebih dari beberapa orang. Lalu Mhm. kemudian untuk keikutsertaannya peserta-peserta yang ikut itu juga awalnya itu hanya dari mulut ke mulut, dari teman ke teman untuk mengajak, ayo dong ajakin temennya buat ikut kegiatan ini. Hingga akhirnya semua sudah terekspos dan mungkin apa ya istilahnya dapat terbukti bahwa kegiatannya itu juga jelas, kegiatannya juga menarik dan bahkan menarik minat pengunjung museum hingga akhirnya kemudian dilirik dan banyak dilihat oleh orang-orang mungkin melalui media sosial atau dari mulut ke mulut itu sendiri Mhm. hingga akhirnya bisa menarik sampai sekarang dan mungkin bahkan juga sampai beberapa instansi-instansi baik instansi pemerintah atau instansi swasta juga biasanya turut mengundang kami untuk mengajak kerjasama, entah membuat kegiatan di museum, atau karena tadi sudah disampaikan Mas Hermawan bahwa kami juga skupnya ke skup heritage, jadi tidak hanya di museum, tapi juga mungkin di candi-candi, atau mungkin di beberapa kawasan cagar budaya lainnya yang ada di Yogyakarta.
Oke, saya masih ingin mengulas sejarah terbentuknya komunitas Malam Museum ini sendiri. Kalau boleh Mhm. disampaikan, Mbak Sukma, sebetulnya yang terjadi itu di lapangan seperti apa? Apakah ada orang-orang yang membentuk sebuah komunitas dulu, baru membuat satu prospek kepada pemerintah daerah dan juga museum, atau bagaimana? Atau bentuk pendekatan dulu ke museumnya, baru nanti dibuat komunitasnya, atau bagaimana? Oke, sepertinya kalau melihat dari tahun lalu karena pada waktu itu kan mulai dibentuk tahun 2012 dan saya baru bergabung di komunitas itu di tahun 2017. Nah, itu Oke. mungkin lebih ke pendekatan dulu. Pendekatan Hmm. dulu, bernegosiasi, lalu kemudian karena itu tadi hanya sebuah kelompok kecil ya, hanya dari kelompok kecil, kemudian dikembangkan. Nah, lalu kemudian ketika sudah akhirnya karena apa namanya mungkin bisa dibilang sedih juga karena PKM-nya ini tidak lolos, tapi kemudian daripada itu sia-sia dari perjuangannya, dari apapun yang sudah dikerjakan, akhirnya dikembangkan dengan membentuk sebuah komunitas. Nah, kemudian sudah komunitas ini terbentuk, Mhm. akhirnya kami mencoba untuk membuat program-program lainnya selain berkunjung ke museum di malam hari itu. Mhm. Seperti contohnya dengan berkunjung ke cagar budaya, ke beberapa apa namanya wisata-wisata sejarah. Nah, kami mengulik di situ hingga akhirnya kami juga sedikit pelan-pelan mencoba apa ya istilahnya mendekat juga ke instansi-instansi pemerintah yang mungkin mereka itu sebenarnya bisa untuk membantu kami untuk membuat program gitu. Mungkin karena kan kalau instansi itu biasanya mereka nggak ada waktunya atau nggak Ya, ada orangnya untuk bisa mengolah itu. Nah, kami juga nah, masuk ke situ untuk membantu lah istilahnya. baik. Apa namanya? Mewujudkan program yang sebenarnya mereka ingin buat. Oke, baik baik. Ini perjalanannya nggak singkat ya, panjang Iya, banget. Saya penasaran panjang nih, sekali. bagaimana seorang Mbak Sukma dan juga timnya ini mampu merekrut kesadaran anak-anak muda yang mulai peduli terhadap museum. Karena saya yakin Mas Hernawan ini mengalami proses menuju ke arah situ. Tapi nanti kita bahas hal tersebut di sesi yang berikutnya, sesi yang kedua. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community di pagi hari ini.
walaupun ini pagi, mestinya program ini langsung bisa disiarkan dari Jogja ya. Karena kita perlu melihat langsung apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Malam Museum di Yogyakarta. Dan yang disampaikan oleh Mbak Sukma tadi di sesi pertama itu betul-betul membuat saya berpikir, wah ternyata masih banyak loh anak-anak muda yang mungkin skupnya berada di daerah Yogyakarta ini masih mau peduli dengan keberadaan tempat-tempat atau lokasi-lokasi wisata yang idealnya itu hanya dibuka pagi, siang, dan sore. Tapi malam itu masih ada kesempatan kok untuk bisa dimaksimalkan potensi yang ada khususnya di daerah Yogyakarta bersama dengan komunitas Malam Museum. Saya masih bersama dengan Mbak Suma Putri selaku Ketua Komunitas Malam Museum dan juga ada Mas Hernawan, beliau adalah anggota komunitas. Nah, tadi saya sempat menahan pertanyaan karena harus dibahas di sesi kedua tentang bagaimanakah dalam tanda petik ya perekrutan anggota komunitas yang dilakukan. Caranya tuh bagaimana? Karena mengingat banyak anak-anak muda sekarang yang udah nggak mulai care gitu loh ya, Mbak Sukma ya. Dengan Betul, museum, betul. mereka lebih milih jalan malam sama teman-temannya ke kafe Mhm. misalnya, night riding misalnya, atau main ke Betul, betul. tempat-tempat yang tidak identik dengan budaya. Mas Hernawan, boleh nggak disampaikan, pertama kali tertarik, ini bagaimana? Atas inisiatif sendiri, atau diajak, sampai sekarang Anda masih settle gitu loh di komunitas ini, Mas Hernawan? Silakan, Mas. Oke, mungkin sedikit cerita kalau aku gabung di komunitas itu sejak 2016. Berarti sudah sekitar 7 tahunan gitu gabung di komunitas. Dan memang kalau melihat ke sini sebenarnya kayak wisata yang dia berbasis hobi atau mungkin hal-hal yang unik itu yang membuat orang-orang itu pada tertarik gitu kan. Oke. Itu yang aku rasa ada di komunitas Malam Museum sampai sekarang gitu kan. Mhm. Gak banyak nih tempat-tempat yang menyediakan wisata yang unik gitu kan. Contohnya komunitas Malam Museum, kita bikin aktivitas game dan sebagainya malam-malam, Mhm. challenge kayak Running Man segala macam di museum gitu kan. Itu kan ada experience yang berbeda gitu kan. Nah, itu yang komunitas Malam Museum tawarkan ke publik, dan itu pun yang aku melihat dari teman-teman juga, mereka pada tertarik untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Terus kemudian dari sini kan mereka bisa dapat ilmu, dapat hiburan, terus kemudian dapat konten-konten yang berbeda juga gitu kan. Lebih ke situ sih Mas. Oke, oke. Berarti jumlah anggota yang sekarang masih eksis itu berapa banyak, Mas Hernawan? Ada datanya nggak? Sekitar 70-an sih untuk anggota komunitasnya, betul. Itu kami panggilnya sebagai volunteer gitu kan. Nah, Oke. tapi untuk kegiatan sendiri kita terbuka untuk umum. Jadi nggak cuma dari teman-teman internal atau volunteer, tapi kita juga bikin kegiatan secara open massal gitu sih. Oke, oke. Open master maksudnya untuk rekrutmen volunteer? Bukan untuk rekrutmen peserta. Oh, oke, baik. Berarti dari adanya teman-teman atau volunteer yang bertugas ini, mereka diwajibkan apa sebagai job desk-nya? Karena yang ada di benaknya masyarakat umum itu ketika melihat Yogyakarta di malam hari itu ya identik dengan kuliner. Nggak kepikir gitu loh. Identik ngunjungin museum malam-malam ngapain, terus main, senang-senang segala macamnya. Kesan, kesan apa ya? Saya harus bicara fakta ya. Kesan menyeramkan itu kan pasti kuat dengan sebuah tempat yang namanya Yes. museum. Nah, bagaimana Mas Hernawan bisa memberikan kontribusi penyadaran terhadap para volunteer-nya ini? Oke, dari teman-teman kita sebenarnya sepakat sih bahwa museum itu sebenarnya menyenangkan gitu kan. Oke. Dan kita juga, kalau kita nggak pernah merasakan, mungkin kita nggak akan tahu gitu kan. Jadi kita mengajak teman-teman buat tahu dulu nih, tahu, terus habis itu kita memfasilitasi publik buat join juga. Jadi dari ketahuan kita, itu kita bakal bisa eksplor lebih dalam-dalam sih museumnya gitu. Dan ternyata museum malam hari itu nggak semenyeramkan yang kita pikirkan loh. Ternyata Ah, pas malam-malam juga menyenangkan, kita bisa have fun gitu juga. iya, iya, iya. Jadi harus tahu, mau, dan mampu ya. Ini tiga kata yang yang benar-benar menjadi andalan ya. Baik, baik. Saya masih ke Mas Hernawan. Mas Hernawan, kan komunitas malam ini kan anggota internalnya tuh tadi Anda mengatakan sebagai apa namanya volunteer ya. Volunteer, ya. Nah, ini kepengurusannya bagaimana? Apakah memang kepengurusannya itu total diserahkan langsung kepada ketua panitianya atau ketua komunitasnya, atau butuh butuh dukungan juga dari pemerintah daerah Yogyakarta? Oke, jadi kita ada beberapa kegiatan yang kita jalankan secara internal komunitas gitu kan, dan kita ada struktur yang selalu kita update gitu setiap tahunnya. Ada ketua dan divisi-divisi yang lain gitu kan. Dan dari Mhm. divisi-divisi itu kita membuat acara yang nanti bisa acaranya sifatnya internal, ada juga yang kita bergabung dengan dinas-dinas terkait di daerah gitu. Jadi ada Mhm. berbagai macam bentuk dan berbagai macam kerjasama.
Oke, baik-baik. Saya mau ke Mbak Sukma. Terima kasih Mas Hermawan ya. Mbak Sukma, kalau kita melihat acara-acara yang disampaikan atau dihadirkan oleh komunitas Malam Museum ini kan pasti mungkin satu atau dua kali itu fine ya. Tapi kan kalau terus-terus merepetisi acara itu kan kayaknya monoton gitu-gitu aja, bosen. Mhm. Ada tim khusus nggak sih kira-kira yang Mbak Sukma bentuk untuk bisa membuat satu warna baru gitu loh, dari program-program acara yang tidak hanya identik dengan acara yang itu aja. Bagaimana kira-kira secara teknis Mbak Sukma bisa menjelaskan? Oke, kalau untuk apa namanya, untuk membuat warna baru istilahnya, jadi Hmm, kami itu ada beberapa divisi, ada divisi museum, divisi heritage, dan ada divisi publikasi dan dokumentasi. Nah, oke. masing-masing divisi itu memang kami apa ya, istilahnya kami bentuk baru di tahun ini, di tahun 2023 ini Hmm, untuk membuat inovasi baru yang mana mereka masing-masing divisi perlu harus membuat programnya masing-masing. Itu hmm, baik nanti bisa di museum sesuai dengan divisinya atau misal di heritage site itu sesuai dengan divisi heritage. Nah, mereka membuat beberapa program baru yang memang sebelumnya itu belum pernah diwujudkan oleh komunitas Malam Museum. Jadi dari mereka-mereka ini yang ada di divisi-divisi ini membuat program sebebas mereka secara eksplorasinya mereka, tetapi kami juga tetap sebagai apa ya, kami sebagai ketua itu juga tetap harus tetap memantau gitu dengan pergerakan mereka. Dan kalau misalnya, oh ini bagus nih, boleh nanti ini dicoba, lalu ketika memang secara animonya banyak yang mengikuti, nanti dikembangkan gitu. oke, berarti ada satu program khusus yang disiapkan untuk peak momen ya? Seperti kalau jelang Iya, Natal, Tahun Baru, itu masih masih dipakai sampai dengan sekarang? kalau itu karena masih baru, kami masih mencoba dulu untuk di tahun ini, menjajal Oh. dengan program-program barunya gitu. Dan setiap ada program baru ada sosialisasi dulu lewat sosial sosial media atau bagaimana Mbak Sukma? Betul, betul. Ada sosialisasinya, ada pengenalannya juga, maksudnya untuk menarik para Ya, atensinya ya? eh, atensinya, betul. Ya, oke. Mas Hermawan gimana Mas Hermawan? Berat nggak sih sebenarnya ngejalanin program-program ini? Karena kan biasanya kan identik dengan monoton ya. Berarti ini kan setiap tahun harus ada inovasi-inovasi baru yang sifatnya lebih breakthrough gitu loh Mas Hermawan. Tidak sama sekali monoton sih. Jadi malah Oke, baik. selalu ada tantangan, malah Ya, selalu ya. ada hal baru. Jadi kita sebagai anggota pun berpikir kreatifnya akan selalu diarahkan gitu loh. Ya. Ibarat kita harus selalu kreatif, kita menciptakan hal yang baru sesuai dengan tren misalkan saja mungkin sekian tahun yang lalu sisi konten itu tidak terlalu berpengaruh ya, Mhm, mhm, karena mhm. media sosial nggak semasif sekarang. Nah, kalau sekarang misalkan kemarin kita juga ketika beraktivitas kita juga memanfaatkan bagaimana besarnya sosial media gitu. Jadi dari peserta kita memberikan impact di media sosial masing-masing gitu. Jadi menyesuaikan dan karena kita dituntut kreatif jadi akan selalu menyenangkan dan selalu belajar sih di sini. Oke, oke, oke. Baik, 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 baik. Kita masih lanjut nanti di sesi berikutnya. Tapi begini, kita perlu tahu juga nih Mas Hermawan ya. Kalau kalau melihat dari apa yang terjadi di Jogja sendiri, responnya kan begitu banyak. Nah, tuntutan itu terbanyak dari siapa? Apakah memang dari internal komunitas atau justru dari Pemda atau mungkin juga dari pihak-pihak lain gitu loh? Karena melihat, wah ini komunitas bagus banget nih, bisa secara secara cuan bisa menghasilkan juga untuk daerah. Nah, siapa yang paling banyak memberikan kontribusi dan sedikit semangat untuk terus beraktivitas. Lebih ke internal sih, karena kan kami banyak ya, dan teman-teman pun juga volunteer-volunteer pada aktif-aktif gitu kan. Oke. Jadi mereka malah, ayo bikin kegiatan gitu kan, bikin kegiatan apa gitu kan. Nah nanti dari dinas itu cenderung malah support gitu. Misalkan kalian baru kegiatan di museum apa, museum Sono Budoyo misalkan. Nah Ya, nanti dari dinas memberi fasilitasi gitu. Tapi yang pasti adalah semangatnya itu datang dari teman-teman volunteer di komunitas ini sendiri. ya, ya. Baik, baik, baik. Ini Mbak Sukma, berhalangan untuk lanjut, tapi nggak apa-apa, saya tinggal berdua saja sama Mas Hernawan. Nanti kita lanjut ya, Mas, ya. Kita masih punya 2 sesi untuk bisa, lebih jauh mengetahui tentang komunitas Malam Museum. Saya masih penasaran, apa aja sih kegiatan-kegiatannya, sampai bener-bener sampai di tahun ini tuh masih betul-betul, apa, menjaga banget konsistensinya dari komunitas Malam Museum. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam program Smart Community, tentunya bersama dengan rekan-rekan komunitas Malam Museum. Tadi sempat hadir Mbak Sukma, Ketua Komunitas Malam Museum. Beliau harus melanjutkan aktivitas lainnya, dan saat ini saya bersama dengan Mas Hernawan, anggota komunitas. Jadi kalau misalnya bisa disampaikan bahwa komunitas ini tadi terbentuk dengan hadirnya kesadaran beberapa mahasiswa tentang kepedulian mereka terhadap sejarah dan juga pariwisata. Bahkan Malam Museum ini semula merupakan program kreativitas mahasiswa atau PKM Universitas Gadjah Mada yang dijalankan oleh 4 mahasiswa. Tapi seiring berganti tahun, pendiri Malam Museum ini hanya tersisa 1 orang, dan mengungkapkan bahwa ide awal Malam Museum ini muncul karena 5 orang mahasiswa ini hobinya itu jalan-jalan gitu loh. Dan mereka pun terinspirasi dari banyak hal untuk pertama kali melakukan pembentukan komunitas ini. Saya masih penasaran apa aja sih sebetulnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari komunitas Malam Museum. Mungkin Mas Hernawan boleh sampaikan, pertama kali itu masih ingat nggak kira-kira apa kegiatan yang dijagokan banget, yang itu kayaknya ditunggu-tunggu gitu loh para peserta agar bisa bergabung menikmati malam bersama dengan komunitas Malam Museum. Silakan Mas Hernawan. Oke, kegiatan yang paling gongnya dan paling ditunggu-tunggu oleh publik ataupun pengikut Malam Museum adalah kegiatan Amazing Race Jelajah di Museum Malam Hari gitu. Itu kegiatannya kami konsisten dari tahun 2012 sampai sekarang, itu terakhir beberapa bulan yang lalu. Dan itu adalah kegiatannya kita tur museum malam-malam, tapi tidak hanya sekedar tur, kita juga menyisipkan agenda-agenda lain saat tur, misalnya games, di mana games peserta dibikin berkelompok, habis itu memecahkan clue dan sebagainya. Jadi mereka menikmati museum itu dengan cara yang fun, dengan cara misalkan perlombaan dan sebagainya. Terus kemudian kita juga sisipkan diskusi ataupun live music dan sebagainya gitu sih. Dan itu kita konsisten paling banyak itu tahun 2019-2018, itu dalam 1 tahun itu kita bisa setiap bulannya bikin kegiatan di malam hari. Itu untuk kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh publik. Terus kemudian kegiatan yang kedua itu ada kelas heritage. Kalau kelas heritage ini kita nggak setiap malam sih, malah kita cenderung ke pagi kegiatannya. Kegiatannya itu kita explore di wilayah cagar budaya, misalkan Kota Gede. Kota Gede itu kita kulik macam-macam, terus kemudian kita jelaskan secara riset dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa anggota komunitas yang memang dia kuat di risetnya.
Terus Mhm. kemudian kita juga bikin Kids in Museum, ini juga pagi gitu kan, dan biasanya weekend itu kita mengajak anak-anak nih untuk menikmati museum sesuai dengan ukuran usia mereka gitu. Oke. Misalkan dengan cara membuat workshop dan segala macamnya. Mhm, mhm. Kalau dua kegiatan terbaru kita di tahun ini yang cukup banyak diikutin juga, itu yang pertama itu ada sepedaan gitu kan. Sepedaan kita di Kota Gede, kita menyusuri kuliner-kuliner di sana sembari kita menikmati living museumnya, living museum Kota Gede. Itu yang paling banyak antusiasnya. Terus yang Ya. kedua ada Heritage Trailblazer. Mhm. Itu kegiatannya bareng buzzer dan beberapa influencer, kita berkegiatan di beberapa titik kebudayaan di Jogja gitu sih. Itu dua paling oke tahun ini. Oke, sepedaan sama Heritage Trailblazer ya? Yes. Nah, Mas, saya mau sebentar singgung sedikit tentang Kids Museumnya ini sendiri. Ini berarti menjalin sebuah bentuk kerjasama dengan, pihak sekolah kah di Yogyakarta atau bagaimana? Ada berbagai macam bentuk kegiatan, Mas. Yang pertama, kita memang bikin secara khusus gitu kan. Artinya kita nggak kerjasama dengan beberapa sekolah gitu. Heeh, Biasanya heeh. kita buka, terus misalkan dia orang tuanya pernah ikut acara apa, terus dia daftarin anaknya gitu kan. Atau mungkin dia daftarin adiknya, sepupu-sepupunya gitu. Mhm, Terus mhm. kadang kita juga beberapa kali kerjasama dengan sekolah SD di Jogja, karena memang kita sasarannya tuh dari 6 sampai 12 tahun, Oke. itu kerjasama dengan sekolah. Kita juga pernah kerjasama dengan beberapa panti asuhan juga sih, jadi kegiatan volunteering gitu. Mhm, mhm. Dan ini dilakukan sebagai program sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau, berapa kali dalam setahun? Biasanya sekali setahun lah setidaknya gitu. Oh, Iya. 1 kali setahun. Wah, bikin kangen dong ya buat anak-anak yang memang Betul. suka bermain ya. Baik, baik. Mas, saya mau nyinggung sedikit tentang momentum, peak season ya. Biasanya kan kalau jelang Natal, Tahun Baru, atau Ramadan, atau hari-hari besar lainnya, itu beberapa lokasi wisata di Indonesia kan jadi serbuan. Selain Bali, nggak ketinggalan juga Yogyakarta. Nah, kira-kira komunitas, Malam Museum ini berperan juga nggak memberikan kontribusinya? Atau justru itu saat-saat di mana peak momentum gitu loh untuk, komunitas ini. Oke, jadi kalau misalkan kita di peak season, misalkan Natal atau era-era tahun baru gitu kan, nah itu Iya, biasanya kita bikin kegiatan-kegiatan yang istilahnya lebih ke anak muda sih. Karena kan ah, memang anak muda kan paling banyak ikut kegiatan ya. ya, Dan ya. biasanya kita menyesuaikan kondisi ini. Misalkan kita mau bikin kegiatan yang anak muda banget. Misalkan Mhm, explore dengan ke museum dengan gaya seorang content creator misalkan gitu kan. Jadi kita iya, menyesuaikan itu gitu sih. heeh, Itu malah peak season menjadi ladang buat kita juga gitu untuk semakin mengenalkan museum tapi dengan cara kita gitu. Dengan cara yang mungkin tidak hanya sekedar berkunjung, tapi kita berikan experience yang berbeda. oke. Kalau saya bisa menangkap sisi lain nih, mungkin usulan aja nih, tadi tadi kan Mas, Hernawan bilang ada content creator. Boleh ya sekali-sekali dibikin acara perlombaan content creator terbaik gitu loh, tapi bukan dari seorang content creator yang profesional, dari lingkungan sekitar yang belum pernah sama sekali terlibat dalam sebuah konten dan membuat konten. Nah, mungkin boleh tuh Mas idenya dikembangkan tuh. Siapa tahu dari situ kan timbul influencer-influencer baru yang notabene mereka bisa menggrab banyak lagi audiens agar, melihat museum tuh kayak gini loh kalau malam, nggak seram, nggak takut. Kepikir nggak kira-kira inovasi-inovasi seperti itu, Mas? Sebenarnya kegiatan itu atau mungkin untuk merangkul micro influencer ya atau nano influencer itu Ya, ya. juga sudah terpikirkan oleh kami setelah kami bikin kegiatan Heritage Trailblazer sih. Karena kan Mhm, di awal kegiatan itu kita memang mengundangnya influencer-influencer yang cukup besar gitu kan. betul. Dan akhirnya setelah itu kita berpikir bahwa oh yuk coba kita ngadain lagi nih kegiatan tapi untuk mereka yang memang masih belum sebanyak yang sebelumnya untuk followersnya. Tapi memang ada ke arah situ sih. Dimulai dari teman-teman komunitas dulu, karena kan kebetulan mayoritas dari kami adalah mahasiswa nih. Mereka Oke. yang bisa nge-influence teman-teman di sekitarnya lewat konten-konten mereka sendiri. Gitu. Mhm, mhm, mhm. Oke, baik, baik, baik. Mas, kita coba sandingkan dengan beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami ya, Mas, ya. Oke. Ini sudah ada sebentar, tadi ada Mas Abi. Kalau Mas Abi bilang gini, "Selamat malam, Mas Hernawan dan juga Mbak Sukma. Saya mau tanya, saya pernah mendengar satu istilah tentang Jogja Walking Tour. Apakah ini juga diinisiasi oleh komunitas, Malam Museum atau memang sebagian sebagian dari programnya pemerintah daerah Jogja?"
dan apa bentuk kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tour walking ini? Oke, untuk Jogja Walking Tour sendiri, kalau misalkan teman-teman melihat Instagram Jogja Walking Tour ya di Instagram, itu memang bagian dari komunitas Malam Museum. Cuma memang kenapa kita akhirnya memisahkan, karena memang Jogja Walking Tour sendiri dia lebih rutin kegiatannya gitu. Jadi Jogja Walking Tour ada beberapa titik di beberapa, misalkan seperti Kota Baru, Malioboro, alun-alun Kidul, alun-alun Utara dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sebenarnya awalnya merupakan ide atau gagasan yang dijalankan oleh tim Malam Museum gitu. Jadi yang riset Malam Museum, terus kemudian yang menentukan rute Malam Museum gitu. Tapi setelah itu dilempar ke Jogja Walking Tour gitu. Jadi memang Jogja Walking Tour itu edisi perdananya pasti diinisiasi oleh Malam Museum sih. Baru Oh. rutinannya dijalankan oleh tim Jogja Walking Tour. Oh gitu, oke oke, baik terjawab ya Pak Abi ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi, tapi nanti Mas kita break sebentar ya, tanggung untuk lanjutin nanti biar maksimal di sesi yang terakhir. Seperti ada jangan kemana-mana, saya Daniel Adam masih bersama dengan Mas Hernawan, anggota komunitas Malam Museum, dan kita masih bahas tentang apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan ternyata seperti itu juga banyak yang tahu nih tentang kegiatan dari komunitas Malam Museum. Nanti kita coba bahas lebih detail ya, hal-hal yang perlu menjadi sebuah perhatian ketika usia semakin bertambah dari sebuah komunitas kan pasti banyak inovasi-inovasi yang perlu dilakukan agar tidak terkesan monoton. Ini PR banget sih sebetulnya untuk anggota komunitas Malam Museum agar mereka terus berinovasi. Anda jangan kemana-mana, kami masih tunggu komentar Anda di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Cepat sekali perbincangan kita pada pagi hari ini sehubungan dengan komunitas Malam Museum. Tadi sesi pertama dan kedua sempat bersama dengan Mbak Sukma Putri, Ketua Komunitas Malam Museum. Sekarang masih bersama dengan Mas Hernawan, anggota komunitas. Nah, buat Anda Smart Listeners yang juga pernah tahu tentang komunitas Malam Museum di Yogyakarta ini, boleh berkomentar ya. Terima kasih tadi Mas Abi sudah menanyakan tentang kegiatan-kegiatannya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini. Mas Hernawan, saya izin ke WhatsApp dulu ya Mas ya. Oke, ini sudah ada, tadi pernah ada, oke, Bapak Agus dan Ibu Sukma. Selamat pagi Mas Hernawan, saya Bapak Agus dan Ibu Sukma
kami pasangan yang sering kali mengunjungi Jogja bersama dengan keluarga. Jujurnya, saya malah baru tahu ada komunitas malam museum. Karena biasanya tempat-tempat yang saya kunjungi itu seputar dari lereng Merapi dan Kaliurang serta yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kira-kira untuk bisa bergabung menikmati keindahan Jogja di malam hari dan bisa bergabung bersama dengan komunitas malam museum ini? Perlu registrasi secara formal atau ada ketentuan lain? Silakan. Mic-nya, mikrofonnya, Mas. Oke, maaf. Kalau misalkan teman-teman mau bergabung dengan komunitas malam museum untuk ikut kegiatan dan sebagainya, nanti bisa pantengin terus di Instagramnya komunitas malam museum. Karena di komunitas malam museum di Instagram khususnya itu akan ada update seputar event-event yang memang kami bikin gitu kan. Misalkan jelajah malam dan sebagainya semua pasti akan diupdate di Instagram. Bahkan kegiatan-kegiatan yang selinier yang diadakan dinas pun juga akan kami bagikan melalui Instagram komunitas malam museum. Tapi kalau misalkan teman-teman mau private trip nih atau apa nanti bisa melalui kami juga untuk kami teruskan ke teman-teman Jogja Walking Tour sih. Gitu. Oke. Oh, bisa private juga ya? Bisa, biasanya Jogja Walking Tour itu kerjasama dengan, misalkan ada tamu nih, nanti kerjasama jadi guide-nya gitu sih, Mas. Lebih. Ini bagaimana sih Mas cara untuk mendaftarnya Mas? Karena banyak orang yang mungkin ingin ingin lebih nyaman, ingin lebih private, menikmati malam di Jogja, tapi didampingi gitu loh dengan komunitas. Apakah syarat ketentuan berlaku atau bagaimana? Syarat ketentuan berlaku, tapi nanti akan ada seleksinya gitu sih, Mas, biasanya. Kalau Oh, untuk seleksi. kegiatan yang terbuka untuk umum nih, kita Ya, biasanya ya. mengeplotkan sesuai dengan usianya. Misalkan Heeh, kegiatan kids, itu kan berarti pastinya untuk anak-anak dong, gitu ya, kan. heeh, Terus heeh. misalkan kegiatan heritage yang fun gitu biasanya kita sasarannya anak muda gitu. Mhm, Jadi mhm. pasti akan ada syaratnya, tapi syaratnya tidak akan memberatkan peserta sih pastinya. Oke, oke. Termasuk mungkin ada biaya yang perlu dibayarkan? Sorry, saya harus tanyakan ini. Biasanya memang kita mematok biaya, cuma karena memang kita adalah non-profit ya untuk komunitasnya sendiri, jadi biasanya nanti fasilitasnya itu akan kembali dalam bentuk yang lain, misalkan kit Oh. games, terus kemudian merchandise, kaos, dan sebagainya. Mhm. Dan ini hanya dikhususkan untuk masyarakat seputar Yogyakarta atau mungkin juga dari luar luar kota boleh itu ikut bergabung, Mas Hermawan? Untuk saat ini memang kita kegiatannya di Jogja. Cuma memang kalau misalkan nih ada wisatawan dari Surabaya atau dari Jakarta dan kota-kota lain boleh banget join ke komunitas gitu. Oke, termasuk mungkin juga turis dari mancanegara ya? Betul. Nah, ini menarik nih, karena kan kebanyakan mereka itu kan hanya datang foto-foto tanpa harus tanpa bisa mengetahui secara detail. Ada nggak satu program khusus yang dikhususkan untuk para turis mancanegara ini ketika mereka berada di Jogja? Dan bagaimana bentuk kegiatannya atau kerjasamanya jika memang ada programnya, Mas? Sejauh ini belum ada sih untuk yang terkhusus untuk masyarakat asing ya. Tapi Mhm, memang biasanya mereka join-join aja ke kegiatan gitu sih. mhm. Tanpa ya ngikut aja gitu sih. Iya, iya, iya. Ada Bapak nyamping tiba-tiba foto Ya, gitu ya. betul. Oke, baik, baik. Ini ada satu pertanyaan penutup yang masuk dari Ibu Febri. Selamat malam Mas, saya ingin menanyakan apa deh, saya ingin menanyakan, apakah ada dukungan dari investor dan pihak ketiga untuk bisa menstabilkan, financial team dari komunitas Malam Museum ini sendiri? Mengingat lembaga non-profit pasti kan butuh dana segar juga untuk investasinya. Nah, oh ini agak teoritis nih pertanyaannya. Ya. Silakan, silakan. Nah, biasanya kita memang bekerja sama kan, Mas. Kita bekerja sama dengan dinas ataupun dengan pihak-pihak swasta lainnya nih. Dan biasanya kalau misalkan kita kerja sama kan ada beberapa bagian berupa fee ya. Nah, nanti fee-nya itu kita bikinkan untuk operasional komunitas gitu sih. Biasanya dari dinas-dinas seperti Dinas Kebudayaan, provinsi maupun kota, terus kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga, ataupun dari beberapa lembaga swasta, misalkan ada tour and travel dari Jakarta, misalkan mereka pengen bawa tamu ke Jogja nih, nah nanti biasanya mereka akan ngeplotin komunitas malam museum, gimana kalau kita kolaborasi nih bikin kegiatan di Jogja, Oh bisa boleh, gitu ya? Ah, bisa. oke, oke, oke. Bahkan kayak minggu kemarin pun kita juga sempat kerjasama dengan salah satu tour and travel dari Jakarta juga, Mhm. kita bikin kegiatan yang sepedaan di beberapa titik juga. Nah, nanti itu kita kerjasama antara komunitas malam museum dengan travelnya itu. Oh, wow, ini secara secara network berarti udah luas juga ya, apa Ya, namanya, berkesinambungannya.
dengan lingkungan sekitarnya. Mas, kalau secara internal sendiri, boleh tahu nggak basic akademis dari para anggota-anggota komunitas Malam Museum ini sendiri? Apakah memang identik mereka hanya paham tentang sejarah saja, atau ada yang spesialisasi di bidang kulinernya, atau bagaimana? Oke, kalau di komunitas Malam Museum di sini sekarang sudah macam-macam ya. Kalau kita melihat mungkin di era-era tahun 2012 sampai 2016 memang mostly adalah mahasiswa-mahasiswa sejarah gitu. Tapi Oke. kalau seiring berjalannya waktu, kita Mhm. sekarang ada filsafat ada, ekonomi ada, manajemen, komunikasi, bahkan kayak sekarang tuh udah menjamur mahasiswa komunikasi gitu di komunitas sendiri. Iya, iya, iya. Karena banyaknya influencer juga, vlogger juga, konten kreator juga. Wah. Betul. Oke, Mas, apa sih yang diharapkan dari kehebatan secara akademisi volunteer-volunteer yang ada gitu loh? Karena kan mereka mereka itu yang punya kekuatan atau power di bidang akademis itu kalau nggak dimaksimalkan kan percuma ya, Mas, ya. Nggak akan memberikan apapun juga. Ada nggak secara internal satu bentuk pemberdayaan terhadap para volunteer ini sendiri? Oke, jadi memang kalau di internal sendiri kami ada beberapa program. Misalkan hari ini Mhm, teman-teman di komunitas sedang beraktivitas di Museum Sono Budoyo, itu oke. kita dibekali untuk konservasi, konservasi koleksi museum gitu sih. Itu dan Mmm, tertutup untuk anggota internal saja gitu. mhm, Tapi mhm. di luar itu kita juga biasanya bikin semacam workshop, misalkan workshop menulis atau workshop membuat konten video ataupun konten infografis itu khusus untuk volunteer. Jadi di mana mereka bisa membuat konten lah istilahnya nanti untuk disebarluaskan ke masyarakat gitu. Oke. Baik, baik. Ini waktu kita nggak cukup banyak, nggak terasa udah sampai di sesi terakhir, tinggal 2 menit terakhir. Mungkin kita perlu tahu juga, nanti boleh Mas disampaikan ya, website-nya, sosial medianya, jadi kalau misalnya semua yang berada di luar Yogyakarta mau bergabung, ya udah tinggal langsung follow atau, DM Instagram-nya. Apa yang mau Mas sampaikan sebagai sebuah konklusi Mas Hermawan mewakili teman-teman atau volunteer dari komunitas Malam Museum ini? Silakan. Oke, teruntuk teman-teman semuanya, jadi Jogja itu sangatlah indah, Jogja itu sangatlah elok untuk ditelusuri, cuma memang kita kadang harus memberikan atau harus menjalankan aktivitas yang berbeda nih, aktivitas yang anti mainstream. Maka dari itu teman-teman bisa ikut kegiatan komunitas Malam Museum untuk merasakan experience lain dalam menikmati Jogja. Caranya teman-teman bisa langsung follow Instagram ataupun TikTok Malam Museum @malammuseum M tengahnya satu untuk nanti ikut update seputar kegiatan-kegiatan komunitas. Apa yang mau disampaikan sehubungan dengan program-program yang akan terus dicanangkan oleh Malam Museum? Pokoknya ikut terus aja Mas, karena pasti akan ada sesuatu yang berbeda di setiap kegiatannya. Oke, baik, baik. Mas Hermawan, terima kasih, pagi hari ini sudah berbagi bersama kami. Kami mewakili, Smart FM di 10 kota besar Indonesia mengucapkan, selamat dengan timnya Mas Hermawan dan juga para volunteer yang betul-betul punya eksistensi luar biasa memajukan, budaya Indonesia khususnya di Jogja. Semoga sehat-sehat selalu untuk timnya dan makin kreatif memberikan program-program baru, hasil-hasil baru, dan pastinya dapat profit ya untuk menjalankan aktivitas ini. Salam untuk semua volunteer di Yogyakarta. Dan Smart Listeners, demikian perbincangan saya di program Smart Community pagi hari ini bersama dengan komunitas Malam Museum. Buat Anda yang ingin tahu lebih jauh atau ingin bergabung, merasakan sebuah atmosfer baru berkunjung di museum malam-malam, silakan Anda bisa follow di @malammuseum. M-nya satu ya. Jadi malam langsung ketik aja USEUM @malammuseum. Nanti Anda bisa DM langsung dan tahu apa sajakah aktivitasnya. Mas Hermawan, thank you pagi hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima Dan kasih. demikian Smart Community yang kami hadirkan pagi hari ini. Nantikan siapakah komunitas berikutnya yang akan kami hadirkan di pekan depan. Saya Daryl Adam. Selamat pagi dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.